Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, Alhamdulillah, teman-teman sekalian di episode 18, masih dengan tema yang sama dari episode 17 tentang bagaimana kita memanajemen perjalanan hidup yang mungkin Allah hantarkan sampai titik-titik bahagia, misalnya dengan melejitnya karir, prestasi yang melejit, dan seterusnya. Masih dengan tema yang sama, tapi kita akan mencoba untuk mendekatinya dari sudut pandang psikologi Islam, gitu ya, berdasarkan Quran tentang invisible hand dalam kehidupanmu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya hidup kita ini tidak pernah benar-benar milik kita. Ini adalah pemahaman basic yang perlu kita renungkan. Andai kita pernah diajari begitu ya, dulu mungkin ketika remaja, SMP, SMA, diajari untuk merancang masa depan gitu ya, dalam jangka 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun ke depan. Pemahaman mengenai rancangan masa depan itu sebenarnya secara umum, kalau kita mau bikin plan itu tidak masalah gitu ya. Bahkan itu mungkin bisa di breakdown untuk menjadi langkah-langkah kecil gitu ya, untuk mencapai hal-hal besar di kemudian hari gitu ya. Justru itu lebih baik. Tapi kadangkala posisi jiwa kita yang tidak tepat terhadap rencana-rencana tersebut. Seolah-olah hidup itu adalah milik kita, gitu ya. Seolah-olah masa depan itu adalah milik kita yang harus sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita ekspektasikan, kita harapkan. Nah, posisi jiwa itulah yang sangat berbahaya. Sebab pada hakikatnya hidup itu tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah sebentuk makhluk yang kemudian, yang namanya makhluk, makhluk itu sendiri kan artinya creation ya, sesuatu yang diciptakan. Ya, berarti kalau sesuatu itu diciptakan, ada kholiknya, penciptanya. Dan sebenarnya Allah jauh lebih berhak terhadap diri dan kehidupan kita dibanding kita sendiri. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Nah, pemahaman basic bahwa Allah lebih berhak terhadap kehidupan kita dengan semua alur ceritanya, perjalanan takdir, naik, turun, dan sebagainya, itu akan membawa kita memahami bahwa gitu ya, ada invisible hand yang bekerja dalam hidup kita, yang tidak lain, invisible hand itu adalah kekuasaannya Allah, adalah rahmatnya Allah, adalah kehendaknya Allah. Maka di antara rencana-rencana yang pernah kita buat, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, ya, itu kita pahami sebagai bagian dari gitu ya, kebaikan Allah yang mempersilahkan kita untuk melakukan ya inovasi, kreasi untuk memanfaatkan hidup yang Allah berikan. Boleh gitu ya, merancang masa depan ya sebisa yang kita lakukan untuk di breakdown menjadi hal-hal kecil. Ini langkah untuk sampai tangga ke-10 gitu ya. Mulainya dari mana? Tangga 1, tangga 2 seperti apa? Boleh. Tapi kemudian yang perlu kita letakkan sebagai posisi jiwa kita adalah semua itu wujud amal soleh kita sepanjang kita masih hidup. Jadi saat kita punya plan ya untuk sampai ke tangga 10, langkah pertama kita menaiki tangga pertama, itu tidak boleh diniatkan hanya untuk sampai ke tangga 10. Tapi diniatkan, ya Allah, Engkau berikan saya hidup, Engkau berikan saya waktu, Engkau berikan saya modalitas untuk bergerak, maka langkah pertama ini saya niatkan sebagai bagian dari cara saya beribadah kepadamu. Ya, kalaulah seseorang itu adalah seorang mahasiswa, dia memiliki plan misalnya ya, kalau jadi seorang profesor, di breakdown lagi gitu ya, dengan cara jadi dosen tingkat apa dulu gitu ya, kemudian di breakdown lagi dari asisten dosen, di breakdown lagi menjadi mahasiswa yang berprestasi, di breakdown lagi tiap ujian harus gimana gitu ya. Langkahnya, plannya besar jadi seorang profesor yang ahli. Tapi jadi seorang profesor itu untuk apa, itu pun juga harus kita pertimbangkan. Apakah hanya untuk sekedar gengsi? Apakah hanya untuk sekedar popularitas? Untuk sekedar menunjukkan kita pinter dan mampu menguasai bidang itu sampai menjadi rujukan terhebat gitu ya? Apakah hanya sekedar seperti itu? Atau kita ingin menguasai suatu bidang sampai mendapatkan gelar tertinggi dari dalam akademik demi mencintai Allah dalam wujud gitu ya? Mencintai ilmu. Nah, itulah yang kemudian perlu kita pertimbangkan. Kalau tidak, ya hidup ini sebenarnya sangat sia-sia sekali kalau kita hanya untuk mendapatkan atribut-atribut dunia. Sebab dunia ini akan kita tinggal. Tidak pernah kita akan tinggal di sini selamanya. Yang ada, kita akan segera meninggal sesuai dengan usia yang Allah tetapkan. Kalau rata-rata usia Nabi, ya umat Nabi SAW 63 tahun.
gitu ya. Nggak akan lebih dari kisaran-kisaran sekitar itu sampai 500 tahun gitu mungkin, tidak mungkin. Ya, nabi-nabi yang lain mungkin 950 tahun gitu ya, Nabi Nuh misalkan. Tapi kalau umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya naik turunnya di usia 60 itu, 100 tahun misalnya, nah masih ada yang segitu. Tapi sampai 500 tahun kayaknya nggak ada untuk zaman sekarang ya. 200 mungkin ada, tapi kalau 500 kayaknya nggak ada. Karena pada hakikatnya dunia itu memang bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal gitu ya. Yang kemudian ketika kita ngeplan sesuatu atau kita punya suatu prestasi hanya untuk dapat atribut dunia, popularitas, apresiasi dan sebagainya, sia-sia sebenarnya. Sia-sia dalam hitungan akhirat ya. Kalau hitungan dunia ya dinamika psikologis bisa berjalan. Artinya seseorang merasa bangga, seseorang merasa menjadi superior, seseorang merasa dihargai. Mungkin dia punya perasaan seperti itu. Tapi apakah seperti itu akan bertahan seterusnya? Kan tidak. Hidup itu naik dan turun. Kadang terhempas, kadang meroket ke atas ya. Naik turunnya hidup itu bagian dari sunatullah gitu ya. Sehingga teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pemahaman basic bahwa Allah itu lebih berhak terhadap hidup diri kita, hidup dan diri kita itu akan membawa kita sangat memahami ada invisible hand dalam setiap proses kehidupan kita. Ya, kalaulah kita berkreasi, kita mencapai suatu tahap-tahap tertentu, itu pun harus dibingkai dengan niat ya Allah, inilah amal soleh saya yang saya lakukan sebagai bukti bahwa saya beribadah kepadamu. Gitu ya, maka kalau di surat Al-Asr itu kan Allah menyampaikan ya, demi waktu yang terus berlalu pada kehidupan manusia di dunia. Ya, inna insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan khusr, rugi. Manusia yang mana? Semuanya. Ya, di situ Allah menggunakan kata al-insan, di mana al-insan itu maknanya manusia dengan semua potensinya. Ya, baik potensi-potensi dia memiliki kekurangan, ya, potensi buruk, atau potensi-potensi baik. Pokoknya semua rugi deh, gitu kira-kira. Bahkan kalau teman-teman adalah orang yang hebat dalam bidang yang masing-masing, semua kehebatan itu rugi aslinya. Mau ngapain aja dah, rugi. Sampai kemudian datang ayat ketiga, memberikan eksepsional, pengecualian, dengan Allah mengatakan, illalladzi na'amanu. Kecuali semua hal yang kita lakukan itu dibingkai dengan iman. Makanya tadi kita sempat menyinggung gitu ya. Kalaulah kita pengen jadi orang yang paling berilmu dalam tanda kutip gitu ya, menekuni bidang sampai menjadi master dalam bidang tersebut, ya ini mau ngapain dulu? Biar apa gitu ya? Kalaulah kita bergerak pada bidang karir gitu ya, terus pengen jadi orang yang kaya raya, terus biar apa gitu ya? Itu biar apa gitu? Karena itu tuh sebenarnya khusr gitu ya, rugi. Illalladzina amanu, kecuali semua itu dibingkai dalam konteks keimanan. Keimanan itu dalam pengertian apa? Ya kita tidak memutus hubungan antara perjalanan hidup kita di dunia itu dengan iman kita kepada Allah gitu ya. Kenapa kita pengen jadi kaya? Ya kita perlu kebutuhan umat gitu ya. Umat ini perlu ada yang kaya kemudian bisa memberikan support yang besar gitu ya terhadap kebutuhan umat. Masjid yang mau roboh, pesantren yang kekurangan dana, misalkan begitu, anak-anak yatim duafa yang kemudian perlu disayangi dan sebagainya gitu ya. Tidak dipungkiri itu butuh finansial. Sehingga gitu ya target untuk kaya tuh ada hubungannya sama iman karena itu bagian dari cara kita mendekat ke Allah lewat jalur kesuksesan finansial gitu ya, mendekat ke Allah lewat jalur kesuksesan akademik. Lewat jalur yang lain-lain boleh-boleh aja, yang penting ada illalladzina amanu, ada sense keimanan di sana yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kami mengimanimu ya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Begitupun semua hal yang kami lakukan dalam hidup kami dedikasikan sebagai bagian dari kami mengimanimu. Nah, itu baru tidak rugi gitu ya. Tapi kalau nggak ada urusannya iman, itu hanya akan merugikan kita. Ya, tapi iman itu nggak boleh cuma dalam bentuk kata-kata ya. Saya beriman kepadamu ya Allah, tapi nggak terbukti gitu ya. Ini namanya cinta yang bohong, kosong, melompong gitu. Maka ayat itu tidak berhenti dengan illalladzina amanu. Ya, alladzina amanu itu biasanya jajarannya belakangnya adalah wa amilus solihat dan produktif dalam amal-amal solehnya. Maka setiap tangga-tangga ikhtiar itu tidak boleh disebut hanya sekedar untuk mencapai suatu goal tertentu, tidak boleh. Tapi harus diniatkan wa amilus solihat, ya ini amal soleh saya. Sebagai orang yang bergerak di bidang akademik, misal amal solehnya apa? Penelitian, amal solehnya mengajar, amal solehnya mencerdaskan
kehidupan bangsa, amal solehnya berbagi ilmu gitu ya, dan tidak harus merasa kemudian gitu ya, wah aku udah berbagi ilmu nih, kamu harus bayar gitu ya, kecuali dengan akad-akad profesional tertentu, nah itu lain gitu ya. Tapi kemudian kalau niatnya saya mengajar cuma cari duit gitu ya, tapi nggak ada urusan amal soleh, ya itu juga sama ruginya. Duitnya dapat sih, tapi nggak dapat nilai di depan Allah. Ya apalah artinya hidup yang akan kita tinggal di saat kita nggak punya bekal pulang gitu ya. Ya duit mah nggak bisa dibawa pulang kan kalau wujudnya uang, kecuali kalau sudah diubah dalam konversi amal soleh gitu ya. Kalau seorang pengusaha amal solehnya apa? Dia bekerja itu amal soleh, dia menghasilkan duit itu amal soleh, dia bersedekah itu amal soleh gitu ya. Dia habiskan gitu ya, ludeskan uangnya di jalan visabilillah gitu ya, ngopeni anak-anak yatim gitu ya, support sana sini dan sebagainya. Itu baru akan jadi amal soleh ketika gitu ya diniatkan karena iman, dan inilah amal soleh saya sepanjang saya hidup ya Allah sebagai seorang pengusaha misalkan begitu. Sebagai pelajar juga gitu, belajar tuh nggak boleh hanya karena mau ujian gitu ya. Oh besok mau ujian nih gitu ya. Terus sekarang belajarnya biar apa? Ya ujiannya sukses. Ya udah, besok kalau ujiannya sukses, udah loh ya, jangan nuntut pahala gitu ya. Jangan nuntut hal-hal lain yang kemudian sebenarnya Allah punya semuanya gitu ya. Rugi nggak rugi, cuman sukses nilai doang, tapi nggak akan dapat lebih-lebih dari Allah, padahal Allah maha mampu melebih-lebihkan karunia-Nya kepada seseorang. Kita yang membatasi karena kita nggak pernah meniatkannya sebagai amal soleh. Sebab amal soleh itu akan membuat seseorang dilimpah-limpahi kebaikan. Jadi kalau kita ngerasa hidup stagnan, kali-kali bukan karena usahanya kurang, salah akad gitu ya. Cuman diakadin untuk mencapai suatu karir atau suatu pencapaian, tapi nggak pernah benar-benar diakadin ya Allah. Inilah amal soleh saya sebagai seorang pelajar. Ya belajar ini amal soleh saya. Nanti hasilnya gimana? Itu terpisah dari amal soleh ini. Kenapa disebut terpisah? Ya kadangkala sekarang belajar, besok ujian nilainya tuh nggak terlalu bagus. Gitu ya. Tapi kita nggak kehilangan poin di sisi Allah. Kenapa? Belajarnya bukan diniatin cuma buat ujian, tapi itu amal solehnya seorang pelajar. Ya naik turunnya nilai itu bagian dari proses evaluasi aja. Gitu ya. Oh berarti kurang nih belajarnya bagian ini. Oh ternyata bagian ini sudah pas. Gitu aja. Tapi esensi ibadahnya tuh dapat apa itu ya belajar itu sendiri. Ya kan rugi kalau kita cuma dapat nilai bagus gitu ya. Ya kalau ternyata nilainya malah jeblok gitu ya, udah nggak dapat pahala, nggak dapat nilai bagus gitu ya. Khusrin, rugi pol ya, rugi bandar. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan kemudian menjadi pribadi yang enggak pelit untuk menasihati dalam kebaikan dan enggak mudah tersinggung kalau dinasihati oleh orang lain. Itu juga bikin orang tuh nggak rugi. Ya, kalau kita dikit-dikit marah gitu ya dikasih masukan, atau kita nggak suka punya empati sama orang, ini orang kok kayaknya gini ya. Ah udahlah biarin itu kan urusan dia. Ya pada level tertentu kadangkala kita mengambil sikap seperti itu ya teman-teman karena terlalu jauh untuk dijangkau gitu ya. Kita hanya menitipkan ya Allah bantulah orang itu. Tapi pada circle-circle terdekat di keluarga kita, di teman-teman kita, kalaulah mereka melakukan suatu hal yang salah gitu ya, ya mari kita peduli gitu ya. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Gitu ya. Ada temannya mau buka puasa, sabar, sabar dulu gitu ya. Tunggu, ini masih duhur. Ntar aja buka puasanya gitu ya. Ada temannya mau nyontek gitu ya. Saat ujian, ya sabar gitu ya. Allah tuh maha melihat. Jangan terkecoh hanya karena pengen nilai yang baik terus mencontek. Sabar-sabarkan diri untuk tidak jatuh dalam maksiat ya, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat seseorang jadi tidak rugi dalam kehidupannya. Sehingga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, kembali lagi ya. Kalau hidup itu hakikatnya adalah milik Allah dan Allah lah yang paling berhak terhadap diri kita, ya, maka kemudian poin kedua, tadi baru poin pertama ya, pemahaman basic yang kemudian menghasilkan produktivitas amal yang kita paham bahwa invisible hand itu ada. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat ya, teman-teman sekalian, sebagai the last point yang kita pelajari pada kesempatan episode ini di surat Ali Imran ayatnya ke-26. Teman-teman nanti bisa lihat, ayatnya familiar sekali ya. Ya ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nyatanya gitu ya, kita diminta oleh Allah untuk mengatakan Allahumma ya Allah, malikal mulki, pemilik seluruh kerajaan bisnis. Kalau ada orang yang memiliki gurita-gurita bisnis gitu ya, dia jadi rajanya. Tapi nyatanya seraja-rajanya manusia, Allah lah yang menjadi raja tertinggi.
Ya, kalau misalkan ada jaringan-jaringan akademik gitu ya, ini muridnya siapa, ada strata tertinggi gitu ya. Tapi Allah lah yang kemudian menjadi Al-Alim, yang paling maha berilmu di antara manusia-manusia berilmu. Gitu ya. Itu yang kemudian kita pahami ya. Mau dari segi sektor manapun rajanya itu tetap Allah ya, nggak ada yang lain. Gitu ya. Malikal mulki. Tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kerajaan, kekuasaan ya, kehebatan kepada orang yang Allah kehendaki wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Gitu ya. Dan Allah mencabut kerajaan dari orang yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah memuliakan orang yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Ada invisible hand yang membuat kita melejit karirnya, atau one day Allah uji kita ngedrop gitu ya, naik lagi. Karena Allah lah yang berkuasa untuk memberikan kebaikan, Allah lah yang berkuasa untuk memuliakan seseorang, Allah yang berkuasa untuk menghinakan seseorang. Jadi hidup itu tidak pernah benar-benar milik kita, teman-teman. Karena pada dasarnya kita bahkan tidak memiliki diri kita sendiri. Nyawa pun bukan miliknya kita. Ada invisible hand, nggak kelihatan dia, tapi dia nyata adanya. Siapa itu? Allah. Maka ayat ini ditutup dengan kalimat, biyadikal khair, semua kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Bukan di tangan kita. Maka saat kita mengucapkan hamdalah, kalau hamdalah kita itu benar-benar dari hati, kita akan tahu hidup itu tidak pernah benar-benar ada di tangan kita. Tapi alhamdulillah segala pujian seluruhnya gitu ya adalah miliknya Allah. All praises. Makanya kalau dalam bahasa Inggris disebutnya menggunakan kata all gitu ya. Karena alif lam di situ kemudian maknanya menyeluruh untuk menunjukkan semua pujian itu seluruhnya miliknya Allah. Ya, ada tangan Allah yang bekerja di sana karena kebaikan itu memang hanya ada di tangan Allah. Kalaulah kita punya, ya itu karena dikasih gitu ya. Karena kita kemudian Allah karuniakan kebaikan, ya jadi punya. Gitu ya. Tapi kan kita berusaha, iya. Tapi kan usaha kita niatnya amal soleh gitu ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu maha mampu. Mampu melejitkan seseorang, mampu menjungkir balikkan seseorang, bahkan hanya dalam hitungan detik Allah mampu. Ya, masih ingat penjual es teh gitu ya. Kayak apa ya, beliau mau diskenariokan oleh Allah untuk jadi orang yang mendapat limpahan berkahnya Allah gitu ya. Itu hanya dalam beberapa detik gitu ya. Dalam semalam gitu ya, besoknya banjir beliau gitu ya, dengan berbagai advokasi-advokasi yang diberikan dengan wujud limpahan karunia-Nya Allah. So, ada invisible hand dalam hidup kita. Dimulai dari pemahaman basic, Allah lah yang paling berhak terhadap hidup kita, karena Allah lah yang nyiptain kita. Bahkan kita tidak pernah punya diri kita sendiri secara seluruhnya. Nyawa pun bukan milik kita. Gitu ya. Maka hidup itu hanya akan rugi kalau kita dedikasikan pada yang bukan pemilik aslinya. Allah lah pemilik asli hidup ini. Didedikasikan ya hanya untuk pemiliknya. Sebab innal insana lafi khusrin. Manusia itu cuma merugi kecuali ayat ketiga di surah Al-Asr. Yang beriman, beramal solih, mengingatkan kebaikan, mengingatkan kesabaran. Dan poin keduanya adalah ya pada ayat ini Allah menegaskan gitu ya. Tu'til mulka man tasya, seterusnya sampai akhir ayat. Allah lah yang berkuasa memberi, mencabut, memuliakan, menghinakan. Dialah yang maha mampu, tidak butuh waktu, tidak butuh segala sesuatu yang bagi manusia itu butuh proses. Tapi bagi Allah, kun fayakun, semuanya jadi. Invisible hand, yang wujudnya adalah kekuasaannya Allah, yang hidup ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tinggal 2 episode lagi untuk sampai di Ori terakhir di Ramadan tahun ini. Selamat menyambut persiapan i'tikaf. Semoga dimudahkan untuk semakin merasakan datangnya kekuasaan Allah dalam kehidupan seseorang. Tanpa harus menunggu hal besar. Bisa menghirup udara, itu kekuasaan Allah. Bisa melek kedip-kedip, itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah ada pada hal yang sifatnya mikro sampai hal yang makro. Mari kita belajar merasakannya, apalagi menjelang waktu-waktu i'tikaf gitu ya. Semoga semakin dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.